Asal mula burung aruwe dan talokot pada suku Dayak. Pada zaman dahulu, di suatu wilayah hiduplah sepasang suami istri. Mereka hidup layaknya masyarakat adat suku Dayak pada zaman dahulu, yaitu berburu dan berladang. Sepasang suami istri tersebut memiliki 2 anak laki-laki, dan tentu saja mereka sangat sayang kepada kedua anak mereka. Kedua anak laki-laki mereka seperti halnya anak-anak pada umumnya, yaitu sangat senang bermain. Akan tetapi, kedua anak tersebut terkadang terlalu berlebihan. Pasalnya, kalau sudah bermain, mereka pasti lupa segalanya dan selalu pulang pada saat hari sudah gelap. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang setiap hari. Jangankan untuk membantu kedua orang tuanya, untuk mandi, istirahat, bahkan makan pun hanya pagi hari sebelum pergi bermain dan gelap hari setelah bermain. Semua waktu dalam satu hari dihabiskan dengan bermain. Suami istri petani tersebut berusaha sabar dalam membimbing dan memperlakukan kedua anaknya. Lagi pula, menurutnya, biar bagaimana mereka adalah anak-anak mereka, sehingga setiap malam dan pagi hari sebelum berangkat ke ladang, kedua anak selalu dinasehati, apalagi yang paling tua yang lebih bertanggung jawab, terutama dalam memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Setelah lama berlalu, kedua anak tersebut sedikit pun belum menunjukkan perubahan. Bahkan mereka berdua semakin menjadi-jadi hingga sampai pada suatu waktu. Pada suatu hari, persediaan beras di tempayan sudah menipis. Sehingga sebelum berangkat ke ladang, si ayah menyempatkan waktu untuk menjemur padi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka berangkat pergi ke ladang. Sebelum pergi, si ayah menitipkan padi yang dijemurnya kepada kedua anaknya, supaya menjaga padi tersebut dari gangguan ternak dan sebagainya. Namun demikian, si ayah tidak melarang kedua anak tersebut bermain, asalkan tidak terlalu jauh dari jemuran padi tersebut. Di ladang, si ayah bekerja seperti biasa. Namun tak begitu lama, tiba-tiba langit mendung, sang mentari tertutup awan, dan hujan pun turun. Hujan sangat deras, disertai angin kencang serta kilat dan petir yang menggelegar. Kedua suami istri pun bergegas berteduh di gubuk ladang mereka. Saat itu, tiba-tiba si ayah terpikir akan padi yang ia jemur sebelum berangkat ke ladang. Ia khawatir padi tersebut tidak diangkat oleh kedua anaknya. Begitu pula dengan istrinya, dalam pikiran yang sama. Mereka berdua merasa tidak tenang. Kalau saja padi tidak diangkat, maka besok mereka sudah tidak punya beras lagi untuk dimasak. Karena hujan tak kunjung reda dan ditambah dengan khawatir akan padinya, akhirnya suami istri itu memutuskan untuk segera pulang dengan menerobos lebatnya hujan. Setelah sampai di rumah, kedua suami istri itu mendapati padi yang telah habis basah diguyur hujan. Apa yang mereka khawatirkan betul-betul terjadi. Jangankan untuk menjaga atau mengangkat padi, kedua anaknya tersebut tidak berada di rumah dan tentu saja masih asik bermain gasing. Kedua orang tua tersebut merasa terpukul karena selain bahan pokok, padi dianggap paling sakral dalam kepercayaan atau tradisi suku Dayak, sehingga bila padi diperlakukan tidak layak, maka rejeki dianggap akan berkurang. Sambil mengemasi padi yang sudah basah, akhirnya kedua orang tua tersebut mulai mengomel
serta menyumpah serapah pada kedua anaknya. Tanpa mereka sadari, dan pada suku Dayak, berkata tidak baik dianggap tabu pada saat mengerjakan padi. Singkat cerita, kedua anak mereka pun pulang. Namun kali ini mereka sudah tahu akan kesalahan yang mereka lakukan, hingga mereka tak berani masuk ke dalam rumah. Si ayah dan ibu sudah tidak lagi menghiraukan kedua anaknya, karena kesalahan mereka dianggap sangat fatal. Malam itu, kedua orang tua tersebut hanya memasak untuk mereka berdua saja, sedangkan kedua anak mereka masih dibiarkan berada di luar dalam keadaan basah kuyup dan masih tak berani masuk ke dalam rumah. Setelah selesai makan, si ayah mengambil 2 buah gasing kayu, membelahnya menjadi 4 bagian dan memasukkannya ke dalam periuk nasi. Setelah itu, mereka bergegas tidur. Setelah larut malam, kedua anak tersebut pun mulai menggigil dan kelaparan, terutama yang bungsu atau yang paling kecil. Anak pertama merasa iba dan mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah dan menghampiri periuk nasi. Namun setelah periuk dibuka, si anak pun kaget bercampur sedih. Ternyata isi periuk hanya 4 potong gasing. Air mata anak itu pun keluar, apalagi saat ia melihat kondisi adiknya yang telah kelaparan serta kedinginan. Anak itu pun keluar dan segera menghampiri adiknya. Ia pun memberitahukan kepada adiknya bahwa malam itu tidak ada makanan untuk mereka berdua. Dingin tak dapat lagi ditahan. Kedua anak itu benar-benar tidak dipedulikan orang tuanya. Melihat adiknya yang sudah sangat menggigil, kembali anak yang paling tua memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Kali ini ia bermaksud mengambil selimut, tikar, dan bantal untuk adiknya. Akan tetapi si anak kedapatan ayahnya. Selimut tersebut diambil kembali oleh ayahnya, sembari menyuruh anaknya tersebut keluar dan menyuruhnya tidur di halaman rumah. Kedua anak tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa duduk berdempetan dengan pakaian yang sudah mulai mengering, namun dingin semakin menusuk. Malam begitu lama berlalu. Kemarahan kedua orang tuanya sudah di luar batas kewajaran. Namun apalah daya, kedua anak hanya bisa menunggu malam berlalu. Detik demi detik, gelap pun berjalan. Kedua anak malang tersebut mulai menyesali perbuatannya. Si adik mulai menghibur diri dengan berkata, "Kak, kalau saja kita bisa jadi burung, saya rasa hidup kita akan senang. Kita bisa terbang kemana-mana dengan bebas dan bisa mencari makanan yang banyak." Si kakak hanya mengangguk dan semakin sedih melihat kondisi adiknya. Setelah menjelang subuh, tanpa mereka sadari, tubuh mereka mulai mengecil dan di pori-pori kulit mereka mulai tumbuh bulu. Mengalami perubahan itu, kedua anak tersebut kaget bukan main, terkejut hingga terdengar sedikit gaduh.
Mendengar gaduh, ayah dan ibu mereka terbangun dari tidur, antara sadar dan tidak bahwa anak mereka masih berada di luar. Setelah membuka pintu, si ayah dan ibu sangat kaget. Mereka melihat keadaan kedua anaknya yang hanya tinggal kepala saja yang masih berbentuk manusia. Selain itu, telah berubah menjadi burung. Ayah dan ibu menangis sejadi-jadinya. Penyesalan mendalam pun terlontar berkali-kali pada mulut mereka. Namun hal tersebut telah sia-sia. Ayah, ibu, kalian janganlah terlalu bersedih. Apa yang telah terjadi adalah kehendak yang di atas. Dan ini adalah hukuman bagi kami yang selalu saja membuat kalian susah. Maafkan kami, kata si anak yang paling tua. Setelah itu, ia berkata kepada adiknya, "Adikku, sebentar lagi kepala kita akan berubah, dan kita tidak akan bisa lagi berbicara seperti manusia. Aku akan menjadi burung talokot, dan kamu adalah Arwe. Karena aku yang tua, aku akan terus berada di atas hutan belukar, sedangkan kamu berada di bawah dan bersembunyi di semak-semak. Kalau kamu rindu kepadaku, panggil saja nama Talokot 3 kali. Begitu pula denganku, aku akan memanggil jika aku merindukanmu." Sebelum meninggalkan kedua orang tuanya, kembali anak yang tua berkata kepada ibu dan ayahnya, "Ayah, ibu, setelah hari ini kita tidak akan pernah bersama lagi. Jaga diri kalian baik-baik dan selamat tinggal." Bersama kata terakhir si anak, seluruh tubuh mereka telah utuh menjadi burung dan segera meninggalkan kedua orang tua mereka yang masih menangis. Nah, saudara, demikian kisah asal mula burung talokot dan Arwe suku Dayak. Semoga mendapat pesan bermanfaat dari cerita tersebut, dan bila berkenan, silahkan berikan di kolom komentar. Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung, Sudi kiranya memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.